Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya mau ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, kita ikuti pekan lalu kita bahas bersama mengenai tuntutan dari jaksa sudah dalam tanda petik mengecewakan keluarga yang Anda mendapat kuasa dari keluarga Brigadir Yosua. Ini sudah pledoi, kemudian nanti ada replik, duplik, kemudian putusan. Dari narasi keluarga, selain tadi tuntutan untuk sebenarnya hakim bisa ultra petita ya, bisa memutuskan lebih tinggi lagi dari tuntutan jaksa yaitu hukuman mati, apalagi sebenarnya ekspektasi dari keluarga Pak Kamarudin? Kalau ekspektasi dari keluarga sebenarnya adalah supaya tuntutan atau putusan kepada Putri Chandrawati sebagai pemicu dan perancang pembunuhan itu tidak seringan itu, yaitu 8 tahun. Karena jaksa menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud 340, tapi kok 8 tahun, kan begitu. Sedangkan Barada Richard Eliezer, di mana dia adalah karena terpaksa atau di bawah pengaruh daya paksa yang sangat kuat, kemudian dia juga di bawah perintah atau ahli kuasa, yaitu pasal 48 dan pasal 51, terbukti para jenderal saja bintang 1 tidak berani melawan perintah Ferdy Sambo. Mengapa yang cuma Barada harus diminta pertanggungjawaban seperti itu oleh jaksa, kan begitu. Sementara Barada Richard Eliezer itu sudah jujur dan berterus terang dan sudah saya perdamaikan dengan keluarga Brigadir Yosua dengan cara kita undang dari daerah dan saya pertemukan di restoran Baku Sayang tanggal 26 Desember 2020 yang lalu. Artinya sudah tidak ada masalah toh, dan dia tidak punya motif apapun untuk menghabisi Yosua. Berbeda dengan Putri Chandrawati yang dia ikut merancang pembunuhannya, dia pura-pura pergi ke Magelang untuk lari resik di Jakarta. Demikian juga Ferdy Sambo punya motif. Maka seharusnya tuntutan kepada Putri Chandrawati itu harusnya sama dengan tuntutan kepada Ferdy Sambo. Demikian juga Kuat Ma'ruf dan Ricky Rijal, dia juga punya peran. Dan yang lain-lainnya juga belum terjerat, yaitu yang berperan menyalakan petasan, yang kasih komando dari luar, yang menutup telinga sebelum ditembak. Itu kan semua videonya ada, sama saya semua ada videonya. Kemudian yang berperan tukang somai, tukang ojek kan semua ada. Ya, Pak Kamarudin, tapi itu tidak pernah terungkap di persidangan, Pak Kamarudin, dan tidak dibawa oleh jaksa ke persidangan sebagai alat bukti. Terungkap, penyidiknya tidak serius sama jaksanya juga di bawah komando. Jadi tuntutan itu bukan berasal dari jaksa, itu datang dari pimpinan Kejaksaan Agung, dalam hal ini dari Jaksa Agung dan Campidum gitu loh. Mereka itu dugaan serius ini Pak Kamarudin. Ini dugaan serius ini Pak Kamarudin. Jaksa-jaksanya itu teman-teman saya udah lama, itu di atas 10 tahun saya berteman sama mereka. Saya tahu kredibilitas mereka, kalau kita bisa buka hatinya, hatinya itu bisa kita lihat seperti apa gitu loh. Baik. Ya? Saya coba ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, saya coba meminta pandangan Anda soal ini. Iya, banyak sekali yang bersuara di media sosial, jangankan keluarga, di media sosial. Kok Bu Putri tuntutannya sama seperti Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, kok tidak sama seperti Pak Ferdy Sambo, padahal dialah yang menjadi pemicu adanya kasus ini. Dari kacamata hukum, apakah kacamata demikian juga bisa dibuktikan atau punya dasar, atau menurut Anda memang hakim kemudian harus melihat, atau jaksa dalam hal ini harus melihat siapa yang memenuhi pasal 55, siapa yang bisa memenuhi pasal 56 yang turut melakukan atau turut memberikan bantuan melakukan tindak pidana pokok, dalam hal ini adalah pembunuhan berencana. Bagaimana Prof? Yang pertama, secara singkat saya akan menjelaskan mengenai ekspektasi publik yang disebut sebagai keadilan sosial. Itu mengharapkan memang bermacam-macam ya, tapi terbesar adalah meminta agar perkara ini diputus dengan hukuman terberat bagi pelaku, bagi yang merencanakan. Maksud saya, ini menjadikan ekspektasi yang lebih besar ya. Bagaimana status atau kedudukan dari social justice, istilah hukumnya itu mempengaruhi hakim. Hakim menerima dengan baik, ya harusnya. Tapi hakim punya pegangan yang mendasar, yaitu legal justice. Saya mencoba untuk memahami dan secara singkat, apa sih yang termuat dalam pasal 340 dengan ancaman hukuman mati karena merencanakan pembunuhan? Ini menjadikan beban dari Sambo misalnya. Nah, di sini kan tidak bisa dibaca dengan letter lock, tidak bisa dengan huruf per huruf. Perencanaan seperti apa? Nah, ternyata kalau kaitkan dengan PC,
atau Putri Chandra, maka di sini memang disebutkan di dakwaan, di banyak dakwaan 5 orang ini menyebutkan bahwa dakwaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dilatar belakangi pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua. Ini betul, ini mendasar sekali. Dan kalau ini dikemukakan, saya akan mengatakan apakah analisis mengenai perencanaan itu berdiri tunggal. Saya pikir ada kebenaran undang-undang juga yang perlu diperhatikan, yaitu hal-hal yang merupakan dasar di perencanaan itu memang sakit hati. Ini dakwaan. Jaksa tidak mendakwa peristiwa pelecehan maupun perkosaan, tetapi ungkapan-ungkapan mendasari 340 itu diungkapkan. Saya temukan ini di dakwaan Bribka Riki Rizal. Ini disebut dengan lengkap seperti itu. Artinya apa? Bahwa perencana ini ada juga faktor lain, yaitu dasar dia merencanakan itu. Ini terjadi di NTT tahun lalu. Seorang wanita diperkosa oleh sepupunya, kemudian didakwa dengan 340 ketika dia membunuh si sepupu itu dengan racun, dengan pisau karena dia akan mengulangi. Ini peristiwa tahun lalu baru. Kemudian hakim menurunkan dari 340 menjadi 338 karena dasar perencanaan itu karena dia diperkosa lebih dahulu. Ada motivasi lain, ada dasar lain. Nah, ini pengalaman bukan saya tapi hakim lain memandang seperti itu yang saya bisa maklumi. Karena perencanaan itu perlu dianalisis, jangan dibaca per huruf, dibaca dan perencanaan. Di balik perencanaan harus ada kebenaran undang-undang. Undang-undang semua benar. Saya juga 10 tahun di legislasi, tapi saya kan mendengarkan juga berbagai pihak untuk menggunakan undang-undang ini dan apply undang-undang ini tentu sesuai apa tidak. Kalau tidak sesuai digeser sebagai pengganti subsidiaritas. Itu maksudnya dakwaan ini kalau tidak masuk di 340 masuk di 38. Ini secara yuridis. Ini hal yang legal ya. Ada yang non legal ya, banyak masukan lain yang sifatnya non yuridis. Tapi saya bicara yuridisnya sehingga ini pun masukan bagi masyarakat agar social justice diimbangi dengan legal justice. Itu rantaian. Spesifik untuk terdakwa Putri Chandra, menurut Prof, berarti tuntutan atau pasal yang tepat diancamkan itu pasal apa? Kalau berdasarkan tadi presiden di NTT ya, Prof ya kasusnya? Ya, di NTT itu diawali dengan perkosaan, kemudian membunuh, ada sakit hati, tetapi cukup lama. Berbulan kemudian mau diulangi lagi, dia bunuh pakai pisau yang telah dia persiapkan. Apakah ini perencanaan? Majelis hakim ternyata menggeser karena dia lebih dulu sebagai korban. Jadi ini teorinya ada sebagai teori korban ya, satu keadilan korban itu membahas ini. Jadi kalau kita bicara pidana ada kriminologi, ada viktimologi, baru hukumnya, karena hukum hanya menghukum. Tapi kalau bicara sosiologi hukum kan dia memandang perbuatan-perbuatan. Kemudian viktimologi korban ini juga perlu diperhatikan. Ada yang provokatif victim yang sengaja dia memamerkan dirinya. Nah, itu banyak sekali. Saya coba sederhanakan lagi, Prof. Jadi menurut Prof, tuntutan Putri Chandra itu harusnya lebih tinggi atau lebih rendah dari 8 tahun? Karena pergeseran dari kekerasan seksual, bergeser perkosaan, kemudian bergeser lagi dengan perselingkuhan. Ini harus dibuktikan dulu baru kita bisa menjerat apakah telepon PC kepada suaminya itu betul dilakukan. Ini untuk Sambo. Apakah betul? Dicek itu. Bukan perbuatannya, tapi telepon yang mengatakan dia dilecehkan. Ini juga kunci kebenaran hak dari apa yang saya kemukakan dalam pledoi tadi. Oke, baik. Pak, sayang sekali Prof, sepertinya ada gangguan sinyal. Prof, boleh berkenan untuk mengulangi kalimat terakhir, tadi terpotong, mungkin pemirsa tidak bisa menyimak dengan baik, termasuk saya di studio. Prof, bisa mengulang kembali kalimat terakhir? Tentang yang apa itu? Yang terakhir mengenai contoh peristiwa itu bukan Prof. Bukan Prof. Tadi pertanyaan saya kan tadi adalah kalau dari konteks ada contoh kasus lain yang terjadi di NTT, apakah kalau social justice meminta Putri Chandra tuntutannya lebih tinggi, harusnya menurut Anda lebih rendah dari harus dibuktikan yang pertama apakah pada tanggal tertentu setelah tanggal 7 itu menghubungi suaminya. Itu tidak membuktikan perbuatannya, tapi perbuatan terjadi pelecehan seksual itu kekerasan seksual, tetapi
apakah dia menelpon Oke. Sambo. Aha. Kalau itu benar, Telkom mengatakan cara itu Sambo sesuai dengan dakwaan kepada berbagai dari 5 ini menyebutkan dakwaan JPU atas pembunuhan Brigadir Yosua dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Yosua. Nah ini kunci ini kalau ini bagian dari kebenaran dimiliki oleh terdakwa yang harus dianalisis kembali dan menuju kepada perselingkuhan. Kalau dasar apa perselingkuhan? Ini kan menyakiti korban ini. Baik, kalau konstruksi Prof demikian, tapi faktanya bahwa kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati itu dihentikan atau tidak dilanjutkan faktanya. Jadi tidak bisa kemudian itu dijadikan dasar untuk kemudian dibuktikan kebenarannya baru dijadikan dasar untuk keputusan dalam kasus ini. Prof, kita jeda dulu, sejeda kami akan lanjutkan terkait dengan hal ini di obrolan malam.